turunkan nabi berikutnya. Ini bedanya. Hadirin berbahagia, maka semua para nabi, kewajiban kita adalah mengimani mereka. Semua para rasul yang telah Allah utuskan, kita beriman bahwasanya mereka adalah orang yang jujur, orang yang benar. Mereka bukan pendusta, bukan perekayasa. Mereka benar dan jujur telah apa yang telah mereka sampaikan itu dari Allah Azza wa Jalla, yang terdapat dalam risalah mereka. Ya, tentu telah kita singgung ketika berbicara kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim, yang mana kita beriman kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi tersebut dan rasul tersebut, tidak kepada apa yang telah ada pada tangan-tangan orang Nasrani dan Yahudi hari ini, tidak. Bahkan para ulama mengatakan kitab-kitab Injil dan Taurat yang ada di tangan Yahudi dan Nasrani setelah para nabi yang tidak ada pada nabi mereka, itu tak ubah daripada sebuah buku yang direkayasa. Kalaupun bisa dikatakan mungkin tak lepas daripada sebuah buku sejarah yang terdapat sejumlah kepalsuan dalamnya. Berbeda dengan Al-Quran, berbeda dengan hadis Nabi SAW. Tidak ada pada kitab-kitab mereka sistem periwayatan seperti hadis Nabi. Bayangkan sekian abad sudah 1422 Hijriah. Ya, ini masih terwariskan sampai kepada kita. Ini wahyu yang Allah jaga. Al-Quran sama, kita pergi kemanapun masih sama. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang menghafalnya. Dihafalkan, terhafalkan di dada-dada mereka. Al-Quran tertulis dalam mushaf-mushaf yang umat membaca dan mempelajarinya. Al-Quran di zaman modern hari ini terekam dalam berbagai bentuk media yang tersedia, video atau recorder yang lainnya, terekam. Hadirin saya muliakan, ini tidak ada pada selain kitab Al-Quranul Karim. Kalau dicari silsilah sanadnya tidak terdapat. Injil ini silsilahnya kemana? Siapa yang buat? Terdapat itu enggak akan sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Berbeda dengan Al-Quran. Saya lupa membawa ada contoh sanad Al-Quran, itu terlihat dari fulan, orang yang belajar sekarang sampai nanti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, maka ini yang wajib kita imani. Mengimani mereka itu benar, tidak ada sedikit pun yang mereka menyampaikan dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan asumsi dan hawa nafsu mereka. Ya, hadirin yang saya muliakan, kemudian kewajiban kita mengimani nama-nama para nabi yang telah ditentukan nama-nama mereka dan telah sampai nama itu kepada kita. Begitu juga kita mengimani nabi-nabi yang tidak ditentukan ataupun tidak kita tahu namanya. Nabi ini banyak, jumlah mereka banyak. Yang kita tahu 25 para rasul, 25 para nabi. Umumnya demikian. Yang lainnya kita tidak mengetahui, tapi wajib beriman. Wajib beriman. Bagaimana mengimaninya? Mengimaninya secara global, ala sabilil ijmal. Sedangkan yang kita tahu namanya, kita mengimani dengan nama dan tugas-tugasnya itu. Hadirin yang saya muliakan, kita juga hendaknya beriman bahwasanya tidak ada satu umat pun melainkan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus pada umat tersebut seorang rasul untuk menegakkan hujjah atas umat tersebut. Sebagaimana Allah mengatakan, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah juga mengatakan, وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. Dan surah Fatir. Jadi surah An-Nahl.
Maka kita mengimani bahwasanya manusia ini tak terlewati dengan setiap kaumnya dengan rasul-rasul mereka yang mengarahkan, membimbing, mendakwahi mereka untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu yang menyimpang daripada Allah untuk ditinggalkan. Wa yajtanibut taghut. Hadirin yang saya muliakan, makna beriman kepada Rasul, mengimani dengan membenarkan apa yang disampaikan oleh para Rasul tersebut. Yang pertama, jika yang sampai kepada kita riwayat yang sahih dari mereka, dari sisi penukilannya, dan kita tahu itu benar, maka kita wajib mengimaninya. Wajib mengimaninya. Sejumlah orang, dia dalam beriman kepada Rasul ini, dia kedepankan akal dulu. Ketika Rasul menyampaikan sebuah hadis, nyoh hai temang lakai. Wah, tapi kinyo dengan pertanyaan. Kibana kairon? Akai tidak ada urung, jangankan ngawahyu, ngenakai lain kena helok. Bagaimana seseorang bisa untuk menolak sebuah wahyu, sebuah riwayat dari Nabi SAW yang sampai kepada mereka dengan cara yang benar, sahih, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh para ulama? Maka orang menolaknya karena mengedepankan akalnya. Suatu ketika ada seseorang menyampaikan ke saya waktu itu di Jakarta, ada seorang temannya, jadi yang lebih ngeri, terkejut saya, kaget saya, orang ini orang Aceh katanya. Ya. Disebutkan oleh bapak ini, Ustaz, kemarin datang kawan saya. Selama ini dia tinggalnya di Amerika, hidupnya di Amerika. Orang Aceh, orang Aceh. Dia katakan, aku tidak beriman adanya Rasul itu. Gak ada Muhammad itu. Allah. Kisah ini kejadiannya lebih kurang 3 tahun yang lalu. Sampai berita ini kepada saya. Yang cerita ini seorang bapak yang dia kawan dengan orang tersebut. Apa alasan kamu tidak beriman? Tanya bapak ini. Kalau ada, mana fotonya? Ini orang saking gobloknya gitu. Kalau kita bilang jahil mungkin terlalu hormat. Saking gobloknya itu, minta mana fotonya. Maka saya bilang, kenapa kita nggak minta foto buyut dia, ada nggak? Untuk mengatakan kamu nggak ada buyut. Nenek kamu pun nggak ada. Kalau ada, mana fotonya? Kalau ada foto baru aku percaya kalau kamu punya nenek. Kalau enggak, jangan-jangan kamu syaitan dari mana gitu. Oh, marah orang. Namun ketika dikatakan untuk Rasul, mana fotonya? Ini manusia saking udah hebat katanya, hidup di zaman modern. Bukan hebat nih, kebablasan. La haula wala quwwata illa billah. Inilah kondisi di antara kondisi saudara-saudara kita yang akhirnya jauh. Sebelumnya mereka lahir dari keluarga muslim, namun karena hidup kadang dalam kondisi yang tidak mengenal agama, ya jadi yang demikian. Allah. Hadirin saya muliakan, yang ceritakan ke saya ini salah satu jamaah kita juga dulu. Beliau tinggal di Jakarta sekarang. Ya, nggak perlu saya sebutkan karena terekam. Hadirin saya muliakan, beliau menceritakan kepada saya tentang kawannya yang tadi di Amerika. Untuk membantahnya sederhana aja, kalau itu alasannya dia tidak beriman. Juga terjadi syubhat di kalangan orang-orang yang dikatakan oleh orang yang mengatakannya mereka tokoh-tokoh intelektual. Mereka mengatakan untuk beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul ini, ya mungkin dalam tanda kutip lah. Tapi sayangnya dalam waktu yang sama mereka sangat percaya dengan apa yang dikatakan oleh tokoh Aristoteles dan sebagainya. Ini orang ini sudah terlalu gila dengan filsafat dan tenggelam serta buhu dia di dalamnya itu. Ya. Sehingga kalau apa yang dibawa oleh tokoh yang dia gemari, dia percaya. Padahal dia nggak pernah bertemu dan belum tentu paham apa yang disampaikan oleh tokohnya. Namun ketika apa yang datang dari wahyu Nabi Muhammad SAW, dia membuat tanda tanya. Ini juga masalah musibah.
Hadirin berbahagia. Maka di sini kewajiban bagi kita ini bab iman mengikuti apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para rasul dan para nabi.